Shalom, salam jemaat Tuhan. Boleh saya jemput kita berdiri. Coba toleh kiri kanan, berikan salam sehati dulu. Kita lama tidak jumpa ya, 1 minggu mungkin ya. Salam sehatinya, maskernya boleh buka sedikit biar tahu kalau kita senyum ya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita sembah tinggikan Tuhan. Saya percaya yang hadir pada pagi hari ini hati-hati yang merindukan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena itu tujuan kami datang kepadamu. Tidak ada tujuan lain Bapa. Kami tahu hanya dengan kami tinggikan Engkau, sembah Engkau, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Jalan satu-satunya untuk kami belajar, untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Belajar untuk terus mengasihi Engkau. Lihat setiap hati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami datang dengan kerinduan. Karena kami datang mau jumpa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa dan roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Siap untuk melawat kami dan menghampiri setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan. Bagiku mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk sama-sama kita katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, itu kami temukan ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan sampai akhir. Kekuatan-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Kekuatan-Mu, Tuhan. setia mengiringi Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami.
Dan hidup kami belajar terus dan terus untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap tinggikan Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Kita percaya dalam perjalanan hidup kita, bukan kemampuan kita untuk kita boleh bisa melewatinya, amin. Tetapi ada Tuhan bersama dengan kita, amin. Dia ada di depan kita. Oleh sebab itu, jangan ragu, jangan putus asa. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah begitu setia, amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Terima kasih Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, yes. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Tetapkan hati untuk terus percaya kepadanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah
kemuliaan buat Tuhan. Kita masih tetap berdiri, teduhkan hati kita sebentar untuk kita sama-sama siap terima firman Tuhan. Di tanganmu, di hatimu, amin. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama kita katakan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan lagi. Di tanganmu, di hatimu. Terima kasih Bapa. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi. Di tanganmu, di hatimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di rumah Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur
oleh karena kesempatan yang Bapa masih berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus belajar percaya. Firman-Mu mengatakan bahwa kehidupan kami terukir di telapak tangan-Mu. Dan Tuhan begitu memperhatikan kami, setiap pribadi. Kami percaya itu sebab Engkau Tuhan yang Immanuel menyertai setiap kami. Dan kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami yang bisa beribadah di sini. Tuhan juga kiranya memberkati saudara-saudara kami seiman yang tidak bisa bersama-sama kami di sini. Kiranya mereka juga haus dan lapar, mencari Tuhan dimanapun mereka berada dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau berkata-kata lagi dengan firman-Mu, mengarahkan langkah hidup kami, menuntun hidup kami. Sebab firman itu berkuasa, bermanfaat bagi kehidupan kami di sini dan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk diam seperti Maria. Mata hati kami, seluruh pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami kiranya terarah kepada firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kenapa harus pakai masker? Kan saudara, yang lalu dibilang itu melindungi saya dan melindungi saudara. Kalau ada saudara berbicara begini, ya memang lebih bagus sebenarnya kalau sekaligus pakai itu. Nah, permisi Ibu Supadi, nah itu contoh. Itu lengkap, maksudnya yang sedang dipakai oleh Ibu Supadi sekarang itu lengkap sesuai gitu, melindungi mata kita dan melindungi bagian hidung dan mulut. Nah, begitu. Tapi ya kalau enggak semuanya ya minimal seperti itu kan. Kalau seperti misalnya versi aja kan kalau orang berbicara kan terlindung seperti kayak Bu Yul begini kan terlindung ya, bagian-bagian ini. Ya kita meminimalkan dengan cara seperti itu saudara. Kalau saudara pakai masker, saudara bilang, enggak usah lah ngapain kayak ini. Sebenarnya kita lagi melindungi orang lain ya kan. Kalau saya pakai masker begini, saya itu menjaga saudara. Supaya droplet saya itu tidak kemana-mana kan gitu. Nah kalau hidung itu kalau orang lain lagi berbicara, kita mesti ini. Makanya saya berusaha untuk cari bagaimana bisa yang paling nyaman untuk khotbah. Nah ini saya akan turunkan. Karena yang perlu dilindungi adalah mulut saya berbicara kepada saudara. Tapi karena saya berbicara agak lama, nanti saya kekurangan oksigen. Nah, saya ngeblak di sini nanti. Makanya saya coba apa sih masker mana yang paling bisa didengar. Segini suara saudara saya dengar ya. Ya, saya berusaha mencari itu dengan Bapak apa ya. Dicoba pakai masker ini. Kalau saudara ini enggak apa-apa, segala masker aja. Saya suka tiap hari itu ya masker kain kan begitu. Tapi kalau masker itu saya berbicara begini kurang kedengaran. Coba lagi, ini yang paling memungkinkan. Karena saya berbicara, saudara yang mendengarkan ya, saudara tetap tutup ininya. Saya enggak apa-apa, karena saya langsung yang sekarang ngomong dan saudara lagi ini. Tapi maksudnya supaya enggak masa kita mau buka tutup gitu kan. Makanya kan lebih enak kalau kita pakai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya masih akan berbicara dengan tema yang masih sama. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana sebenarnya menghadapi perubahan, ya kan? Orang bijak bilang, tidak ada yang tetap di dunia ini selain perubahan itu sendiri yang tetap. Coba saudara, maksudnya apa ini saudara? Tidak ada yang tetap di dunia ini selain perubahan itu sendiri yang tetap. Semuanya tidak tetap, semua mudah, nggak ada yang tetap. Tapi perubahan itu tetap ada, artinya gini loh saudara. Perubahan itu akan tetap terjadi dan akan terus terjadi. Perubahan itu.
Secara fisik aja kita udah lihat misalnya perubahan-perubahan musim kan. Ya, seperti yang lalu saya katakan perubahan musim, perubahan dari dingin, ke panas, ke hujan. Kalau di luar malah ada musim semi. Musim semi orang senang sekali musim-musim itu karena lihat pemandangan bagus, bunga-bunga berkembang. Setelah itu musim panas lalu kembali menjadi musim gugur. Setelah gugur musim salju yang dilihat cuman es aja kan begitu. Itu bisa-bisa terjadi badai dan lain sebagainya. Nah secara fisik mereka itu harus dipersiapkan hal seperti itu kan. Kalau orang punya baju khusus untuk musim, kenapa saudara punya jaket kan gitu. Karena di Indonesia ini kan panas memang, tapi kan ada musim-musim di mana dingin kan saudara. Dingin sampai lungker, semutan, jaketan, musim angin lagi kalau keluar nggak pakai jaket. Nah itu namanya mempersiapkan. Mempersiapkan secara fisik. Nah apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana kita berserah, berharap sama Tuhan, dan lain sebagainya itu semua berupa persiapan secara jiwa sebenarnya, mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup itu. Nah pagi ini lewat firman ini kita akan berbicara sebenarnya lebih kepada persiapan secara roh, secara roh. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk setiap musim kehidupan yang terjadi dalam hidup ini. Ya, kita nggak akan tahu saudara, oke? Kita baca dulu kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Itu 27 sampai 27. 24 sampai 27, ini perumpamaan yang Yesus sampaikan. Perumpamaan tentang dua macam dasar. Supaya enak kita baca dulu. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, cuma 4 ayat. 24, 25, 26, 27. Masing-masing dibagi 2 ayat. Ya kita baca bersama-sama saja, bersuara. Dua macam dasar, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, daya tahan sebuah rumah dalam menghadapi goncangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah itu. Bukan berarti kalau besar lebih tahan atau lebih kecil lebih tahan. Juga tidak ditentukan oleh indah, bagus, cantiknya rumah itu. Kita sudah tahu itu, pasti yang menentukan itu adalah pondasinya. Pondasinya kuat apa? Tidak kuat. Makanya kalau orang bangun itu kan pondasinya yang diurus dulu. Ya kayak bangunan ini pondasinya masuk ke dalam, orang pakai cakar ayam katanya begitu supaya lebih kuat kan begitu. Jadi pondasi itu yang menentukan. Nah, mari kita pelajari pelan-pelan apa yang sedang Yesus ajarkan lewat perumpamaan ini, saudara. Saya akan minggir. Oke. Nah, ini perumpamaan tadi itu. Nah, sebenarnya ini bukan kalau kita membaca ada kisah di dalam keterangan buku-buku bahwa ini bukan rumah yang permanen buat mereka gitu. Jadi kalau
mereka bekerja mungkin seperti kayak buruh tambang segala macam begitu ya. Karena ada ayat yang lain mengatakan orang menggali dalam-dalam. Jadi memang mereka bekerja di atas tanah yang tanah mengeras. Apa ya saudara? Ledok, lempung gitu ya mungkin ya, yang sudah mengeras gitu. Nah, mereka sama-sama mendirikan. Ada yang cepet-cepet gini aja, gak usah dipikir, wes cepet-cepet supaya kita cepet selesai dan kita kerja. Langsung dibangun begitu saja di atas itu. Tapi mereka yang lain, dikatakan dalam Injil Lukas, menggali rodok dalam, dicari di atas yang gembur ini saudara, dikerowakin, dicari sampai dapat yang tanah yang keras, yang asli di bawah gitu ya. Ada paras, ada apa seperti itu kan di daerah begitu. Nah, ada paras, batu paras sehingga kuat gitu kan. Kan memang kerjanya lebih lama. Yang lain kan tadi bangun aja sudah nggak apa-apa, yang penting kita cepat kerja, kita berusaha untuk nyari tambang, selesai kan begitu. Nah, tapi nggak pernah diduga kan bahwa sewaktu-waktu itu hujan datang. Atau dulu kena hujan, kalau tanah yang lempung orang bilang begitu, walaupun keras begitu kena hujan kan langsung lembur kan. Langsung lembek lagi gitu. Atau ada angin, ada air yang tadinya di sini enggak apa-apa, airnya orang bilang hujan dari atas bandang gitu ya, meluap. Itu kan sering terjadi kok. Kan saudara di kayak Pasuruan itu enggak hujan, tetapi di daerah pegunungannya teretes semua hujan, airnya mengalir, banjir di bawah kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi terjadi tiba-tiba dan kemudian habis sudah. Ya sudah, kalau sudah berantakan begini dia malah tidak bisa bekerja lagi dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya untuk bisa mendapatkan hasil dari yang dikerjakan itu. Nah, sementara ini yang ini tetap, orangnya lihat nginceng, waduh tonggoku rasakan ambruk. Tapi kan dia bilang, iya, dia bilang untung dalam hati aku tuh udah susah-susah gali dalam-dalam, dia sudah mulai kerja nyari tambang emas misalnya begitu ya. Aku masih bangun fondasi rumah kan gitu. Tapi ya untung walaupun aku carry selesainya, tapi sekarang aku selamat kan gitu saudara. Jadi ini emang susah di awal kan gitu, susah di awal tetapi selamatlah gitu ketika badai itu datang. Nah ini cerita perumpamaan. Saya bilang begini, yuk kita, setiap orang yang mendengar perkataan Yesus, ya saya bilang kan perkataanku ya, berarti firman Tuhan. Setiap orang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, sama seperti orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, dari ayat ini dikatakan orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu datang hujan, banjir, angin melanda rumah itu. Ini persoalan kan, badai ya, namanya badai hidup, badai apa saja kan gitu. Hujan, banjir, badai. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Yang kedua, setiap orang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya, sama seperti orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi menurut ayat ini, perumpamaan Yesus tadi, ajaran Yesus tadi berkata, orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir, datang hujan, banjir, rumah itu rubuh dan hebat kerusakannya. Saya kira itu hal yang yang wajar ya. Artinya kita bisa ngerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Itu perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, saudara, ya lo kok balik? Ya. Yang ketiga, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarkan perkataan Yesus. Benar enggak? Ya tadi nih, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Yang kedua, orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang sama mendengar perkataan Yesus.
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Masalahnya dibaca atau enggak? Kesempatannya sama, sama-sama punya Alkitab, sama-sama ada waktu 24 jam. Ada yang baca Alkitab mungkin waktunya, dia punya waktu 30 jam sehari. Enggak kan saudara? Semua punyanya waktu yang sama 24 jam, punya waktu, punya kesempatan yang sama. Tapi respon berbeda. Ada orang yang melakukan firman itu, perkataan Yesus, tapi ada yang tidak melakukan perkataan Yesus. Sama mendengar, tapi yang lain melakukan dan yang satu tidak melakukan. Keempat, ada dua macam orang yang sama-sama mendirikan rumah. Tadi ya, ini kan kita sedang memilah apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Ada dua macam orang yang sama-sama mendirikan rumah. Yang satu memilih pondasi. Jadi dua macam orang ada dua pilihan. Pilihan kan tergantung kepada kita masing-masing. Kenapa? Kehendak bebas sudah diberikan oleh Tuhan. Memilih yang baik atau yang tidak baik. Memilih yang benar atau yang tidak benar. Memilih untuk berlaku jahat atau berlaku baik. Memilih untuk mengutuk orang atau memberkati. Ada pada kita semua. Ya, pilihan. Dan orang masing-masing memilih. Memilih yang satu di atas batu, yang dua di atas, yang satu di atas banjir. Semua dua macam orang mengalami hal yang sama. Baik orang yang mendengar, orang yang memilih pondasi batu atau pasir sama-sama mengalami bencana. Sama-sama mengalami problem dalam hidup. Kalau itu diaplikasikan dalam hidup kita, benar nggak? Bahwa kita semua sama-sama mengalami, tidak peduli hamba Tuhan kelas apa misalnya dikatakan begitu. Sama, manusia kan. Siapa hamba Tuhan yang paling hebat? Mungkin kalau dalam kategori ukuran manusia di dunia ini. Elia itu kurang hebat apa loh saudara? Kapan itu kan pernah sudah dikhotbahkan. Hebat loh. Mana ada saudara bikin api unggun misalnya mau selesai reuni atau apa bikin api unggun. Lalu mau dibakar. Sekarang enggak boleh pakai api. Disiram air. Disiram air terus berdoa minta. Ada? Pasti saudara akan siram banyak-banyak minyak tanah ya. Itu tanah kalau kayunya basah kurang lengoy siram lagi supaya bisa terbakar. Tapi Elia nggak pakai itu, disiram justru. Kurang banyak, di pinggirnya digali seperti buat parit gitu supaya airnya ngumpul di situ. Dan dia cuma berdoa, Tuhan buktikan bahwa Engkau Allah, bukan yang disembah oleh mereka. Mereka menyembah dewa-dewa, ada 450 dewa. Dewa Baal, dewa imam-imamnya begitu. Istilahnya tokohnya. Bilang, Tuhan kau tunjukkan sekarang bahwa Engkau Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta. Yang punya langit yang bisa mendatangkan hujan dan yang tidak. Tapi dia satu saat orang bilang tepar. Sembunyi. Nah takut perkataan Isabel. Istrinya Ahab, Isabel ya. Dan dia bilang, Tuhan wis mati ya aku sekarang. Di sini di tempat persembunyian. Manusiawi saudara. Akhirnya datang firman Tuhan kepada Elia. Nah saudara pada akhirnya kembali. Semua itu bisa datang kepada siapa saja. Tidak ada orang yang kebal persoalan. Jangan berkata hamba Tuhan kok punya masalah. Loh Alkitab semua Daud punya masalah kok. Cuman Tuhan Yesus aja manusia yang hadir untuk menyelesaikan masalah.
Yang lain ya punya masalah kan. Sampai kepada rasul-rasul yang hebat sekalipun mereka punya. Hanya manusia Yesus Kristus. Jadi dia menyelesaikan setiap masalah kan gitu saudara. Oke, yang ketiga C, terjadi dua kejadian berbeda. Jadi karena tadi dasarnya berbeda, ketika masalah datang kejadiannya berbeda. Yang satu rubuh, yang satu tetap kokoh, yang satu rubuh rusak. Tadi sudah ada gambarannya. Kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, orang yang mengantisipasi atau mempersiapkan diri menghadapi bahaya bencana adalah orang bijaksana. Orang yang tadi saya bilang kan dari awal kita hari ini kita mempersiapkan persiapan rohani. Tubuh sudah, jiwa yang minggu lalu ya. Sekarang persiapan rohaninya ini. Siapa mereka? Orang yang mengantisipasi atau mempersiapkan diri menghadapi bahaya bencana adalah orang bijaksana. Siapakah mereka? Orang-orang yang disebut di sini adalah menurut Yesus orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Ini kayaknya cuma mulut di situ saudara. Sampai sudah benar paham. Orang yang mengantisipasi atau mempersiapkan diri menghadapi bahaya bencana adalah orang yang bijaksana. Siapakah mereka? Orang-orang bijaksana ini orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukan. Dan orang yang tidak mengantisipasi atau tidak mempersiapkan diri menghadapi bahaya bencana adalah orang bodoh. Siapa mereka? Yesus bilang, siapa? Orang yang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Pada akhirnya, saudara, ini kan kesimpulan dari khotbah Yesus, saudara tahu. Matius 5, 6, 7 itu terkenal sebagai khotbah Yesus di atas bukit. Di situ dia menyampaikan banyak ajaran. Mulai bagaimana mengasihi, standar hidup yang berbahagia itu yang apa dimulai dengan itu kan. Bahagia yang Yesus bilang berbeda dengan bahagia yang dunia katakan. Terbalik kok. Orang yang rendah hati adalah orang yang berbahagia karena dia memiliki bumi. Kalau secara di dunia, masa orang rendah hati itu. Tapi pada akhirnya kualitas akan menunjukkan saudara. Pertama orang bilang, orang rendah hati ngalah begini. Apa itu kan itu. Orang yang hebat, yang punya power, yang bisa menunjukkan kekuasaan itu kan yang dihargai oleh orang. Tapi pada akhirnya apa yang dikatakan Yesus itu benar loh saudara. Waktu akan membuktikan bahwa kualitas seorang rendah hati itu yang justru dihargai, dinilai oleh orang. Dikatakan memiliki bumi. Bukan berarti dia berkuasa, pulau-pulaunya dibeli. Artinya dimanapun dia berada, dia mendapatkan tempat. Punya tempat, dikasih tempat buat orang. Amin saudara. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Lalu Yesus mulai ngajar. Gak usah menghakimi ya, gak usah nganu saudaramu. Biar aja. Karena kamu juga bisa dihakimi kok dengan cara yang sama. Dan terus ada jadi terang, jadi ini segala macam. Akhir dari semua ajaran itu, Yesus itu membuat kesimpulan. Misalnya gini loh, aku kan udah ngajar sama kamu semua hal-hal yang harus kamu kerjakan, aku udah tak omong sekarang. Lalu Yesus bilang, sekarang dua pilihan, mau kamu nurut melakukan atau tidak. Kalian semua sudah dengar kan Yesus gitu. Sama semua. Tapi sekarang pilihan kamu mau nurut perkataanku atau tidak.
Silakan. Kan gitu. Ambil keputusan, sebenarnya peringatan tapi juga penghiburan. Peringatan untuk yang tidak mau mendengarkan, Yesus bilang kalau kamu tidak nurut apa kataku, ya ini sudah. Akibatnya adalah pilihanmu. Yesus bilang begitu loh saudara dengan perumpamaan ini. Kalau kamu mengalami ini pada akhirnya roboh, jangan salahkan, aku sudah ngomong. Aku udah kasih tahu akibatnya apa. Matius 27 ayat 21 itu sebelum masuk ke sini, Yesus sudah bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan kan. Yesus bilang, aku melayani dengan namamu. Aku melakukan ini pakai namamu. Aku berkhotbah demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melayani musik dengan namamu. Aku menyanyi demi namamu. Aku melakukan apa saja demi namamu. Pakai nama Yesus. Tapi bukan, Yesus bilang bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bukan di perkataan saudara. Dalam hidup melakoni apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang Kristen yang melakukan perkataan Yesus dalam hidupnya lebih terlatih memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis dalam hidupnya. Nanti saya akan beri kesaksian di akhir ini. Jadi orang Kristen yang melakukan perkataan Yesus, jadi orang yang melakukan firman Tuhan lebih terlatih memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena Yesus sudah kasih tuntunan sebelumnya. Sudah kasih tahu. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak melakukan perkataan Yesus dalam hidupnya tidak dapat memberi respon yang tepat. Bahkan hancur ketika menghadapi krisis dalam hidup. Minggu lalu saya sampaikan ada 3 respon orang ketika menghadapi badai, persoalan ya kan. Yang satu, ngamuk, ngomel, bersungut, marah sama Tuhan. Lalu mogok tinggalkan Tuhan dan pada akhirnya murtad. Hancur. Padahal kalau dipikir anginnya hujannya gerimis-gerimis kan gitu. Apalagi kalau badai. Nah, orang yang tahan yang minggu lalu saya bahkan tuh ada orang yang kedua setelah ada orang yang marah sama Tuhan, yang kedua marah dengan situasi, marah dengan diri sendiri. Ada kan orang marah dengan diri sendiri? Ya kan? Ada orang merasa pernah buat salah dan seperti nggak ada pengampunan. Dia marah dengan diri. Saudara, kalau dia sudah marah dengan diri sendiri, pada akhirnya dia nggak bisa damai dengan orang lain loh. Jadi emang harus selesai. Marah dengan diri sendiri, marah dengan situasi, dan pada akhirnya marah dengan Tuhan itu yang paling parah. Itu respon orang yang pertama. Respon yang kedua, diam tapi pasif tidak melakukan apa, ya sudahlah terima aja, tapi enggak buat apa-apa. Dan yang ketiga, inilah pemenang sejati saudara. Ketika masalah datang, dia datang justru kepada Tuhan. Tuhan kuatkan aku, supaya dalam masalah ini aku tetap mempermuliakan namamu. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Itu juga yang dilakukan oleh Habakuk. Saudara, nyanyiannya Habakuk itu gampang loh. Gampang kelihatannya. Tapi hanya orang yang sungguh benar gandol sama Tuhan bisa begitu. Walau pohon ara tak berbuah bunga. Buah pohon zaitun tak berbunga. Apa yang mengecewakan? Ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau. Artinya panen gak ada, ternak juga gagal. Masih bisa ketika seperti itu, Tuhan aku mau tetap mempermuliakan namamu. Dan itu yang dipilih oleh orang-orang, bukan pilihan sendiri. Nanti akan saya sampaikan dari mana di kekuatan itu saudara. Perumpamaan ini mengajar seorang pengikut Kristus dengan mudah memberi respon terhadap badai. Bukan karena kemampuan dirinya, tetapi karena dengan anugerah berdiri di atas perkataan
Yesus berdiri atas firman Tuhan, bukan kekuatannya. Tapi berdiri kokoh di atas perkataan Tuhan, perkataan firman. Perkataan Yesus yang memberinya kekuatan ketika dia diterpa badai dan krisis dalam kehidupan. Perumpamaan ini mengingatkan, menjadi peringatan kepada orang percaya, orang Kristen yang tidak melakukan perkataan Yesus. Walaupun dia sudah sering mendengar perkataan Yesus selama bertahun-tahun, tapi nggak ngelakoni ya. Hidup yang kelihatannya mudah dan indah akan hancur secara hebat saat diterjang badai kehidupan. Yesus sudah ngomong begitu, saudara. Dan itu bisa terbukti loh. Saudara, kenapa seringkali baca firman? Ada renungan pagi berapa menit itu sangat luar biasa manfaat. Kenapa saya alami begitu? Saya mulai bertumbuh dari anak Tuhan, orang percaya yang Kristen dari kecil, kelas 2 SD. Mama saya itu kalau enggak ibadah, ayo ke gereja. Saya masih tidur, kalau anak-anaknya masih tidur, sekolah minggu ditarik itu kaki. Kan kalau dibangunin aja pasti keserip lagi. Ya kan? Tarik kakinya sampai turun ke bawah. Mau enggak mau melek, berangkat. Tapi hidup saya seperti itu rutin, saudara. Tidak pernah baca Alkitab selain dengar di gereja. Sedikit banget, seminggu sekali. 1 jam lagi dibatasi kan, apalagi sekarang. Kayak gitu. Tetapi ketika saya mulai bertobat, itu pun saya masih jatuh bangun, baca Alkitab. Enggak lah. Kalau dengar orang kesaksian, baca Alkitab selesai 1 tahun, setiap pasal segini, saya ngebut. Saya ngebut. Tapi begitu sampai mulai imamat, pertama cerita sejarah menyenangkan ya, saudara bisa bertahan. Tapi saya mulai dari imamat, saudara rasakan itu baca imamat, ulangan, bilangan diulang-ulang lagi kan kisahnya seperti itu. Mulai bosan dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, saya dididik dalam satu asrama yang mengajar untuk mengharuskan 15 menit bangun. Itu mulai dengan Tuhan, hanya 15 menit loh. Tapi itu untuk latihan saudara jangan bilang, oh lah aku 1 jam tante. Syukur kan saudara kalau hebat bisa begitu. Tapi 15 menit yang berkualitas sungguh saudara bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman dan dengarkan Tuhan berbicara lewat firman itu. Dan itu akan membuat hidup saudara kokoh. Saya akan kasih kesaksian cerita. Bahwa firman Tuhan itu yang meneguhkan. Perkataan Yesus yang meneguhkan, bukan kita. Ada tahun-tahun dalam hidup saya yang krisis-krisis besar. Saya tidak catat di dalam buku. Tapi itu melekat di sini saudara. Tahun-tahun itu krisis besar buat saya. Saya terima Yesus tahun 80. Secara pribadi artinya saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu saya sekolah di Solo. Saudara, tahun 81, itu tahun 80 ya. Nah tahun 81 itulah yang saya katakan ada kesulitan besar dalam hidup ketika saya harus menentukan pilihan. Saya mau kuliah teologi atau saya masih tetap di jalur sekuler bekerja. Bekerja pun sekolah itu bukan pilihan saya saudara. Saya diharuskan, istilahnya diharuskan digiring dengan paksa. Ya namanya nurut juga. Saya Dr. Alek Pangkahila itu bilang sama mama, anak cewek sekolah Dianu aja biar bersih kerjanya obat-obat gitu. Ya udah nurut, sekolah di Bali akhirnya nurut apa kata mereka juga. Dalam pilihan itu sudah. Nah sementara batin saya mengatakan saya mau ke sekolah teologi ya. Sementara jalan untuk ke situ kayaknya dibuntu.
banyak dibuntu. Jadi pertentangan batin itu. Tiba-tiba dalam doa persekutuan pagi begitu Tuhan berbicara dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, itu ayat berbicara banget. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan. Saya langsung bilang, oke lah Tuhan. Aku enggak mau mikir wes. Saya pasrah, saya mau ikut alurnya Tuhan. Tuhan mau bawa kemana ini, saya berserah. Saya mau ngalir aja dengan apa yang Tuhan mau. Saya tidak ngotot, saya tidak menghendaki begini lagi, saya jalan. Pada akhirnya 4 tahun kemudian baru itu ada keputusan yang nyata dan Tuhan buka jalan. Tahun 1984 saya sekolah di satu sekolah Alkitab Surabaya, tempatnya Pak Ishak Leo. Saya memang tidak lama di sana, karena memang ya rencana Tuhan sudah sih gembleng secara rohaninya di situ. Diajarin doa, banyak doa, itu di situ saudara. Karena saudara pendeta Ishak Leo itu terkenal ya kalau doa 1 hari 8 jam. Bukan satu sekaligus begitu, mungkin pagi berapa jam, siang berapa jam, dan 1 hari itu 8 jam dia bersekutu dengan Tuhan. Itu pendeta Ishak Leo. Ya, cuman masalahnya generasi di belakangnya, di bawahnya tidak meneruskan dengan baik. Jadi itu pelayanan terganggu. Akhirnya saat tahun 85, seizin Tuhan bawa saya masuk di sekolah Institut Injil Indonesia. Yang saya sering bilang I3 itu III gitu. Institutnya biasa mudanya I3, saudara. Nah saudara, tahun 85 saya masuk, 86 itu saya ngademi lagi krisis di sana. Saya kesulitan keuangan, saya biasa kerja, punya uang, ini segala macam Tuhan. Tiba-tiba Tuhan izinkan saudara. Tidak ada uang. Sponsor yang janji itu pun tidak menempati. Maksudnya kita mau marah-marah sama orang? Enggak, cuma saya, Tuhan ini salah enggak ya Tuhan bawa saya di sini? Saya udah pernah cerita, itulah permulaan saya mulai rencana, aku mau minggat dari asrama. Saya pikir nanti Natal tak bawa semua bajuku, saya tidak balik. Tapi kembali, saat teduh, pagi itulah Tuhan berbicara saudara. Tuhan jelas berbicara. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4 itu yang berbicara dengan jelas kepada saya pada waktu itu. Bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan seruling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini ayat seperti ngomong begini, Tuhan udah dengar doamu. Saat engkau pagi ada di hadapan Tuhan, itulah Tuhan mendengar doamu. Saya bilang, ya Tuhan aku mau menyerah, aku mau nunggu. Aku tidak akan pergi dari I3 kalau Tuhan yang tidak suruh pergi. Tidak jadi mau minggat, saudara. Mau minggatnya rentannya Desember, November. Tuhan buat mujizat. Saya tidak kenal orang Jakarta, saya tidak pernah ke Jakarta. Tapi saya sekolah disponsori orang dari Jakarta. Aneh kan? Luar biasa bukan saudara? Tuhan bisa buat itu. Yang terakhir, tahun 87 ketika masalah terjadi, berita besar-besaran hamba Tuhan hebat segala macam masuk di majalah, mendunia, mereka jatuh dalam pelayanan. Saya tiba-tiba jadi kerdil saudara. Benar. Saya bilang sama kakak di kamar saya, bahwa kakak kamar saya itu mbak yang saudara pernah saya bawa ke sini itu. Punya permisi, fisiknya cacat karena polio waktu kecil.
Tapi dia luar biasa di dalam Tuhan dan Tuhan berkati dengan pintar. Dia sekarang doktor bidang PL seperti itu. Kakinya tergantung satu, badannya cuman begini. Dia sekamar dengan saya bilang, Mbak, aku tak pulang ya. Saya belum bilang sama yang lain. Saya bilang, kenapa pulang? Kayaknya aku takut jadi pendeta, Mbak. Saya takut jadi pendeta. Kalau mereka hebat-hebat kayak gitu, apalagi saya. Saya baru belajar, saya gitu. Tak doa no ini, aku berdoa buatmu. Sampai sekarang ibu itu masih jalur dan selalu mendoakan. Dan saya percaya itu saudara. Karena dia selalu kalau berdoa itu ada list doanya begini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berurutan dengan nama-nama yang dia doakan. Akhirnya doa pagi lagi saudara. Saat doa pagi itulah dalam baca firman Tuhan berbicara lewat Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, ketika ayat itu datang saya bilang, oh Tuhan bukan oleh kuatku, tapi kuat Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau saudara baca Efesus 6 ayat 10, 11 dan seterusnya, dia berkata, kamu akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari ketika iblis menyerang kamu. Pakai apa? Kekuatan Allah. Lalu di dalam Efesus 6 ayat dan seterusnya dikatakan dengan doa, firman Tuhan, bertindak benar dan adil dengan iman. Itu semua perlengkapan yang dipakai dan Tuhan berikan kekuatan. Akhirnya saudara, itu tadi bukti-bukti bahwa kita itu kuat bukan karena kita loh, tapi perkataan Yesus. Tapi bagaimana itu bisa menjadi perkataan itu perkataan yang jadi rema dalam hidup kita dan kemudian berbicara dengan jelas. Terakhir, ulangin tadi, seorang pengikut Kristus dengan mudah memberi respon terhadap badai kuat bukan karena kemampuan dirinya, tetapi karena dengan anugerah berdiri di atas perkataan Yesus. Kalau krisis-krisis besar itu tidak dilewati dengan firman Tuhan, saya udah nggak tahu saya jadi apa, saya di mana, saya melakukan apa. Saya tetap bertaat di dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Saya bukan ngomong berarti semua harus di sekolah Alkitab, bukan saudara. Tapi saya mau tunjukkan tadi itu bahwa firman Tuhan yang membuat kita kuat. Perkataan Yesus, berdiri di atas perkataan Yesus. Kalau sekarang apa? Berdirilah di atas firman Tuhan. Jangan bilang, kok baca ayat cuman gitu-gitu aja. Ya, itu proses. Sehingga saya bilang internalisasi, menaruh dalam pikiran kita. Saat itu badai datang saudara, itu akan saudara pakai. Ada saat misalnya kan saudara lagi dikecewa, lagi pengen marah. Lalu ingat Tuhan bilang, ampuni, mengampuni itu akan membebaskan kamu. Aduh Tuhan kayak apa? Ya sudah, ampuni saja. Dan ketika kita melakukan itu, kita bebas bukan? Mengampuni itu bukan melepaskan orang yang diampuni saudara. Membebaskan saudara yang mengampuni. Karena orang yang tidak mengampuni itu orang yang jiwanya tertekan, sakit, menderita. Sedangkan yang bermasalah dengan kita tidak ada urusan. Yang luka kita, di contoh seperti itu. Suruh kita mengendalikan dalam segala sesuatu. Sekarang hidup seperti begini. Tuhan bilang kuasalah dirimu dalam segala hal, oke? Itu kan firman Tuhan. Ya udah Tuhan, aku mau belajar untuk mengekang diri. Apa yang selama ini tidak bisa terkendali, aku belajar untuk mengendalikannya. Itu loh saudara yang disebut berdiri di atas perkataan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita adalah orang-orang yang bijak, yang mengantisipasi hidup kita. Karena kita terus belajar melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati. Kita berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus.
janji-Mu, perkataan Yesus, janji firman Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Katakan setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam hati. Setiap perkataan Tuhan kita simpan dalam hati. Janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Kami bersyukur kepadamu Tuhan. buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku aku berterima kasih. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Engkau Immanuel bersama dengan kami. Engkau memberikan Roh Kudus untuk menyertai kami. Dan Engkau berikan firman-Mu juga untuk menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu itu cukup buat kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin kami jauh pergi dari hadapan-Mu, tapi Engkau dengan setia memanggil kami kembali.
untuk datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji firman-Mu, perkataan-Mu yang akan meneguhkan. Ajar kami untuk menjalaninya, mentaatinya, melakukannya dalam hidup ini. Supaya kami kuat menghadapi badai hidup yang sebesar apapun. Kami tahu Engkau tetap Tuhan yang bisa diandalkan dan dipercaya. Kepadamu kami menyerahkan hidup dan kepadamu kami berpegang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Beri mereka tetap sehat, penyertaan pemeliharaan Tuhan. Beri makan minum yang cukup, jangan ada yang tidak bisa makan ya Tuhan. Berkati, bahkan lebih dari itu supaya kami juga bisa berbagi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan Bapak Ibu duduk, silakan Bapak. Ya, mari saudara-saudara kita siapkan persembahan kita. Kita isi yuk, kita siapkan baik-baik. Oke, sudah siap? Kita berdiri sekali lagi. Kita siap pulang. Tuhan berkati. Saudara, saya berharap saudara-saudara tetap jaga jarak. Tetap jaga kesehatan dengan baik-baik. Cara untuk sembuh adalah menjaga. Jangan sampai sudah kadung datang, kita sulit mengusirnya. Ya, jaga baik-baik. Sudah tahu caranya, sudah sering dipromosikan bagaimana cara menjaganya. Ya, hati-hati. Tolong supaya semua kita berani atau mampu menahan diri. Tidak berkumpul berbondong-bondong atau apa segala macam. Usahakan tidak suka makan di luaran dulu. Beli makanan kalau yang perlu, bawa ke rumah. Tetap jaga baik-baik. Kalau ke toko, tetap jaga diri baik-baik. Ayo angkat persembahan kita. Oh Bapa kami yang baik. Kami kenal Tuhan yang kami layani. Kami kenal Tuhan yang kami sembah. Kami ngotot beriman. Kami tahu Tuhan jaga kami. Tapi Tuhan tolong berikan kami bijak, hikmat, menjaga diri karena ada bagian yang harus kami kerjakan. Tolong Tuhan supaya kami tidak sembrono. Kami tidak anggap Tuhan itu sembarang bekerja. Tuhan juga hati-hati dan Dia akan pelihara kami. Tuhan tidak akan mencelakakan kami. Tapi kadang-kadang kami lupa. Kadang kami lemah. Dan hanya kami kadang-kadang salah sendiri sehingga terjadi sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Ampuni kami, lindungi, sertai kami Tuhan. Umat ini milik kepunyaan Allah, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Ini adalah jadwal Tuhan. Tolong kami sudah doakan itu, jika Tuhan berkenan Tuhan rawat, pelihara kami. Ada malaikat jagai umat ketika datang, ketika duduk dalam rumah Tuhan, ketika mereka pulang. Tolong Tuhan supaya dari rumah-Mu di sini mereka pulang bawa semangat dan ada imun yang lebih baik lagi. Jangan mereka pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, was-was dan gelisah. Kiranya Tuhan sertai mereka, umat-Mu, anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang baik, direndahkan, bersahaja di hadapan Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami tetap tabah. Walaupun kadang-kadang Tuhan terlambat menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Lindungi, lepaskan kami dari segala mara bahaya. Sekarang persembahan kami mau serahkan. Ini kami berikan dengan senang hati, Tuhan memberkatinya. Tolong supaya kami tidak kekurangan dengan hal ini. Kami percaya Tuhanlah sumbernya. Dan pulangkan umat ini ke rumah masing-masing, tidak kurang apa-apa, tetap juga mereka baik. Minggu depan kami ketemu lagi di sini. Kami tetap ketemu di dalam doa, dalam renungan pagi setiap harinya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Bapa di sorga. Bapa yang baik punya Indonesia, punya seluruh bumi. Diberkati Indonesia, diberkati Jawa Timur, Kota Probolinggo, Kabupaten, Gereja Pondok Daud, seluruh gereja.
Dan jemaat ini diberkati Tuhan. Pulangkan umat ke rumah masing-masing, tidak ada yang kurang apa-apa. Jagai anak-anak kami yang sekolah, jagai kaum pria, kaum wanita, semuanya yang di rumah, yang bekerja di luar kota. Tuhan tolong semuanya. Yang melayani Tuhan di gereja ini diselimuti dengan kuasa darah Yesus. Persembahan kami serahkan dan sidang menerima berkat. Saudara, terima kasih karunia dari Allah Bapa kita dengan melimpah dan kuasa Roh Kudus menuntun kita selalu. Yesus Kristus Gembala yang baik memberkati kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.